Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rosin Juman, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 063 dari SMP Negeri 56 Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya merupakan calon guru penggerak yang dibimbing oleh Ibu Dwi Nartini MPD selaku fasilitator dan Bapak Samsul Bahri SPD selaku pengajar praktik dari SMK Negeri 18 Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah atau wakil dan juga rekan sejawat terkait rencana prakarsa perubahan yang saya rancang. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memahami teknologi informatika, media pembelajaran untuk menggali dan mempelajari media dan metode yang tepat untuk dapat digunakan dalam peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan gawai atau handphone yang mereka miliki secara berkelompok guna untuk mengeksplorasi kebutuhan materi yang ingin diketahui dan dipelajari. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya menugaskan peserta didik secara berkelompok untuk membuat video singkat terkait materi pembelajaran yang telah diajarkan dengan menggunakan aplikasi atau media apapun yang mereka suka dan inginkan. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu: pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara, tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan terdiri atas 2 bentuk. Pertama, kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Kedua, kedaulatan keluar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Teori-teori kedaulatan. Pertama, kedaulatan Tuhan, teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Kedua, kedaulatan raja, menganggap bahwa seorang raja merupakan wakil Tuhan maupun titisan dewa yang memiliki tugas dalam mengurus serta mengatur segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan duniawi. Ketiga, kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri. Keempat, kedaulatan hukum, teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Kelima, kedaulatan rakyat, teori ini menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Indonesia sendiri menggunakan kedaulatan rakyat sesuai
sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea keempat. Menurut Marcus Square, pembagian kekuasaan dalam negara ada 3 bagian. Pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden tidak dapat membakukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, yaitu pertama, perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada: pertama, musyawarah mufakat bersumber inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui kebijaksanaan. Ketiga, mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. Keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan dipertanggungjawabkan. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Perbedaannya terletak dalam nilai dan pendekatan masing-masing sistem. Dengan demokrasi Pancasila menonjolkan nilai lokal dan budaya. Demokrasi liberal menekankan hak individu, dan demokrasi sosialis fokus pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas: pertama, langsung. Rakyat sebagai pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Kedua, umum. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Ketiga, bebas. Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Keempat, rahasia. Para pemilih yang melaksanakannya haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. Kelima, adil. Menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perilaku yang sama bebas dari kecurangan pihak manapun. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1949. Kedua, demokrasi terpimpin 1949 sampai 1966. Ketiga, demokrasi Pancasila mode Orde Baru 1966 sampai 1998. Keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Di Indonesia ada 3 sistem pemerintahan, yaitu: pertama, sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Kedua, semi parlementer adalah
sistem pemerintahan nasional yang berupaya mengatasi kelemahan sistem parlementer. Ketiga, presidensial adalah sistem pemerintahan presiden tertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan memegang kekuasaan pemerintah. Lembaga-lembaga negara itu adalah MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Refleksi. Pada tahap refleksi pembelajaran ini, saya melakukan beberapa hal, yaitu mencari tahu kelebihan, mencari tahu kekurangan, membuat catatan refleksi pembelajaran, dan merencanakan kembali program lanjutan. Hal ini saya lakukan guna untuk mencari tahu kekurangan yang akan diperbaiki di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya paparkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam menciptakan ruang pembelajaran yang berpihak pada murid. Semangat terus Bapak Ibu Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.